Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi kedua dari bangun ruang sisi lengkung, yaitu mengenai kerucut. Adapun yang akan dipelajari di sini adalah yang pertama luas dan volume kerucut, yang kedua kerucut terpancung. Kita mulai yang pertama, luas dan volume kerucut. Jika diketahui suatu kerucut dengan jari-jari R, kemudian tingginya T, maka garis pelukis PQ dinyatakan dengan huruf S. Hubungan antara tinggi jari-jari dan garis pelukis adalah S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Atau kalau mau mencari jari-jarinya R kuadrat, S kuadrat dikurang T kuadrat. Atau kalau mau dicari tingginya, T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang R kuadrat. Ini hubungan ketiganya. Kalau seandainya kerucut ini dibuka, maka dia akan terbentuk sebuah selimut kerucut, kemudian alasnya berbentuk lingkaran. Nah, dengan menggunakan perbandingan antara luas juring dan panjang busur, maka akan diperoleh bahwa luas selimut kerucut adalah pi r s. Dengan nilai pi 3,14 atau 22/7, R-nya jari-jari dan S adalah garis pelukis. Sedangkan alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alasnya adalah pi R kuadrat. Maka kalau mau mencari luas permukaan kerucut, tinggal kita jumlahkan saja luas alas tambah luas selimut, yaitu pi R kuadrat ditambah pi R S. Kemudian untuk mengetahui rumus volume kerucut, misalkan diketahui sebuah tabung dan kerucut yang mempunyai tinggi dan jari-jari yang sama. Maka kalau kita ingin mengisi tabung ini dengan menggunakan alat takar kerucut ini, maka tabung akan penuh setelah dilakukan penakaran sebanyak 3 kali. Maka bisa kita tuliskan volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Atau kita balik, volume kerucut sama dengan 1/3 kali volume tabung. Pada pelajaran sebelumnya sudah kita pelajari bahwa volume tabung adalah pi R kuadrat T. Maka volume kerucut 1/3 pi R kuadrat T. Ini 1/3 pi R kuadrat T. Sekarang perhatikan contoh berikut ini. Sebuah alat takar berbentuk kerucut dibuat dari seng. Jika panjang jari-jari dan tinggi kerucut itu 10 cm dan 24 cm, tentukan luas bahan untuk membuat alat takar tersebut. Pertanyaan kedua, luas permukaan kerucut tersebut. Yang ketiga, volume alat takar tersebut. Untuk menjawab soal ini, langkah pertama kita gambarkan dulu kerucutnya. Ini kerucutnya, panjang jari-jarinya 10 cm, kita tuliskan di sini 10 cm. Kemudian tinggi kerucut 24 cm. Ini 24 cm. Ditanyakan yang pertama adalah luas bahan untuk membuat alat takar tersebut. Kalau yang ditanyakan di sini adalah luas bahan untuk membuat alat takar, berarti dari kerucut ini yang ditanyakan adalah luas selimutnya. Karena dia terbuat dari seng tadi, bahannya tadi kan. Yang kedua, luas permukaan kerucut, berarti luas kerucut. Yang ketiga ditanyakan volume kerucut. Sekarang kita jawab. Yang pertama adalah luas bahan untuk membuat kerucut, yaitu luas selimutnya. Adapun rumus luas selimut tadi sudah disebutkan adalah pi R S. Pi bisa 22/7, bisa 3,14 tergantung jari-jarinya.
R-nya diketahui 10. Jadi di sini kalau R-nya 10 berarti Pi-nya kita gunakan 3,14 dikali R-nya 10. Nah, ini S-nya belum ada kan? Kita cari dulu S-nya. Kita gunakan hubungan antara garis pelukis, jari-jari, dan tinggi yang sudah disebutkan tadi. S kuadrat adalah R kuadrat tambah T kuadrat. R-nya 10, berarti 10 kuadrat, ditambah T-nya 24 kuadrat. 10 kuadrat adalah 100, ditambah 24 kuadrat, 576. Maka S, kita hilangkan kuadratnya menjadi akar. Jumlah 100 ditambah 576 adalah 676. Akar 676 adalah 26. Nah, kita masukkan ke sini S-nya 26. 3,14 dikali 10 itu 31,4 dikali 26. Maka hasilnya 816,4 karena luas satuannya cm persegi. Pertanyaan yang kedua adalah luas kerucut. Luas kerucut tadi juga sudah disebutkan bahwa luas kerucut adalah luas alas ditambah luas selimut. Luas alas adalah pi r kuadrat ditambah selimutnya pi r s. Pi-nya kita gunakan 3,14. Jari-jarinya ini tadi 10, karena kuadrat maka dikalikan 2 kali, ditambah Pi-nya 3,14 kali R-nya 10, S-nya 26. Nah, kita keluarkan unsur yang sama di sini. 3,14 kali 10, 3,14 kali 10 kita keluarkan. 3,14 dikali 10. Kemudian yang tinggal adalah ini 10 yang belum dikalikan ditambah yang di sini yang belum dikalikan 26. 3,14 dikali 10 jadi 31,4. 10 tambah 26 berarti 36. Maka luasnya 31,4 dikali 36 yaitu 1130,4 cm persegi. Kemudian yang ketiga ditanyakan volume kerucut. Volume kerucut tadi rumusnya 1/3 pi r kuadrat T. Berarti 1/3 dikali 3,14 R-nya 10 karena kuadrat 2 kali, tingginya 24. Nah, kita bagikan dulu 24 dengan 3, dapatnya 8. 3,14 dikali 10 dikali 10 jadi 314 dikali 8. Maka volumenya 2512 cm kubik. Nah, agar kalian lebih memahami mengenai luas dan volume kerucut ini, maka coba kamu kerjakan latihan 3 halaman 233 nomor 1D. Kemudian soal yang kedua latihan ulangan bab 5 halaman 252 nomor 12. Kita lanjutkan materi yang kedua adalah kerucut terpancung. Nah, kerucut terpancung adalah bangun yang diperoleh dengan cara memotong kerucut menurut bidang yang sejajar dengan alas kerucut. Nah, contoh nyata dari kerucut terpancung adalah ember. Pada ember, di sini misalnya jari-jari lingkaran atasnya adalah R besar, jari-jari lingkaran bawahnya adalah R kecil, kemudian tingginya T, dan garis pelukisnya adalah S. Nah, beda antara kerucut dengan ember, kerucut terpancung dengan ember. Kalau kerucut terpancung dia mempunyai alas, mempunyai selimut, dan mempunyai bidang bagian atas. Sedangkan kalau ember dia hanya mempunyai bidang alas dan selimut, bagian selimut saja.
Nah, oleh karena itu kalau kita mau mencari luas permukaan ember, maka luas permukaan ember adalah luas alas ditambah luas selimut. Alasnya adalah lingkaran dengan jari-jari R kecil. Maka luas alasnya pi R kuadrat dengan R kecil. Kemudian luas selimutnya pi R-nya kita jumlahkan R bagian atas dengan R bagian bawah. Jadi R ditambah R dikali dengan S, dimana S tadi garis pelukis. Nah, dengan S atau garis pelukisnya adalah akar T kuadrat ditambah R besar dikurang R kecil kuadrat. Sedangkan kalau kita mau mencari luas kerucut terpancung, tadi luas kerucut terpancung terdiri dari alas, atas, dan selimut. Alasnya berbentuk lingkaran, pi R-nya yang kecil, R kuadrat, ditambah atasnya pi R besar kuadrat, ditambah kemudian luas selimutnya adalah pi R besar tambah R kecil kali S. Nah, ini luas selimut kerucut terpancung. Nah, sedangkan untuk volume kerucut terpancung hampir sama dengan volume kerucut biasa, yaitu sepertiga pi. Nah, kalau pada kerucut biasa sepertiga pi R kuadrat T. Nah, kita ambil dulu T-nya di sini sepertiga pi T. Kemudian R-nya, karena di sini ada dua macam R, maka kita buat R kuadrat yang besar ditambah R kecil dikali R besar ditambah R kecil kuadrat. Ini rumus volumenya. Ya. Oke. Sekarang kalian perhatikan contoh berikut ini. Hitunglah luas bahan pembuat ember dan volume air maksimum yang dapat ditampung oleh ember tersebut jika ukuran jari-jari lingkaran alas, lingkaran atas, dan garis pelukisnya masing-masing 8 cm, 16 cm, dan 17 cm. Nah, untuk menjawabnya, kita gambarkan dulu embernya seperti ini. Jari-jari lingkaran alasnya 8, yang atasnya 16, dan garis pelukisnya 17 cm. Ditanyakan luas bahan untuk membuat ember. Tadi kita sudah belajar bahwa luas bahan untuk membuat ember adalah luas alas ditambah luas selimut. Di sini luas bahan sama dengan luas alas tambah luas selimut. Sedangkan alasnya tadi berbentuk lingkaran pi R kuadrat, sedangkan karena R kuadrat R kecil, sedangkan luas selimutnya pi R besar ditambah R kecil dikali T dikali S, pi R S ya, dikali S. Nah, kita masukkan angkanya. Kalau R-nya 8, maka pi-nya 3,14 kali 8, karena kuadrat 2 kali 8 ditambah 3,14 dikali R besarnya 16 ditambah R kecilnya 8 dikali S-nya 17. Maka ini 3,14 dikali 8 kali 8 64 ditambah 3,14 dikali ini hasilnya 24 kali 17. Kita keluarkan 3,14 nya, tinggal yang di dalam 64 ditambah 24 dikali 17, ini tadi faktor yang sama 3,14 kita keluarkan
64 kita tuliskan ditambah 24 dikali 17, hasilnya 408. Jadi ini 3,14 dikali 472, maka hasilnya 1482,08 cm persegi. Ini luas bahannya. Kemudian ditanyakan volumenya, volume ember. Volume ember tadi adalah sepertiga pi, r kuadratnya kita tulis ke belakangan, jadi ini pi t, sepertiga pi kali t kali r kuadrat, yang kecil dulu boleh, ditambah r kali r besar ditambah r besar kuadrat. Nah, t di gambar ini belum ada tingginya, tinggi ember belum ada. Kita cari dulu tinggi embernya. Sini, t kuadrat sama dengan s kuadrat dikurang r besar dikurang r kecil kuadrat. Nah, s kuadratnya jadi garis pelukisnya 17 dikurang 16 dikurang 8 kuadrat. 17 kuadrat dikurang ini dikurangkan dapatnya 8 kuadrat. 17 kuadrat nilainya 289 dikurang 64, maka T akar 225 sama dengan 15 cm. Tinggal kita masukkan ke rumus volumenya. Sepertiga pi, pi-nya 3,14, T-nya 15 dalam kurung, R kecilnya 8 kuadrat ditambah 8 dikali 16 ditambah jari-jari yang besar 16 kuadrat. Oke, ini sama dengan 15 bisa dibagi 3 dulu, yaitu 5. Jadi ini 3,14 dikali 5 dalam kurung, ini 8 kuadrat 64 ditambah ini dikalikan 128 ditambah 16 kuadratnya 256. 3,14 kali 5 dapatnya 15,7. Ini hasil penjumlahan ini 448. Maka volumenya 7033,6 cm kubik. Nah, kalau seandainya pada soal ditanyakan liter, kita ketahui bahwa 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Maka ini tinggal kita ubah ke desimeter kubik. Dari cm ke desimeter itu naik 1 tangga, karena kubik maka dibagi dengan 1000 sehingga diperoleh 7,0336 desimeter kubik sama dengan 7,0336 liter. Nah, untuk lebih memahami mengenai kerucut terpancung, kamu kerjakan tugas yang ketiga ini. Ya. Jadi kalau tadi ada tugas yang pertama dan kedua, ini tugas yang ketiga. Silahkan kalian kerjakan ketiga-tiganya di buku latihan. Kemudian jangan lupa kirim foto jawabannya di Classroom. Nah, demikianlah pembahasan Ibu mengenai kerucut. Ibu harap kalian bisa memahaminya dengan baik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.